でき損ないが。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum keseruan cerita dari anime berjudul Kino no Tabi The Beautiful World. Anime ini menceritakan seorang petualang bernama Kino yang berpindah dari satu negara ke negara lain dengan ditemani motornya yang bisa bicara bernama Hermes. Dan melalui cerita Kino, kita akan disajikan berbagai pemandangan indah sampai melihat berbagai sifat manusia, mulai dari yang baik sampai jahat sekalipun. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan diperlihatkan pada Kino yang sedang bicara dengan Hermes, di mana ia menjelaskan alasannya berpetualang adalah untuk mengetahui seperti apakah dunia ini sebenarnya. Dan sebelum mendapat jawaban yang bisa memuaskan hatinya, ia akan terus melakukan perjalanan sekalipun jika harus membunuh orang. Dan sekuat itulah tekad Kino demi mencari jati dirinya. Sateto, boku wa neru yo. Ashita wa mata daibu hashiranakucha. Oyasumi, Hermes. Oyasumi, Kino. Keesokan harinya, nampak Kino sedang mengendarai Hermes menuju ke negara tujuan selanjutnya. Dan di pertengahan jalan, mereka melihat seseorang sedang beristirahat di pinggir sungai, lalu menghampiri orang tersebut. Kita sebut saja nama pria itu Devin. Umumnya, jika baru bertemu dengan orang asing, kita harusnya sungkan minta bantuan mereka. Tapi lain halnya dengan Devin, di mana ia langsung meminta Kino untuk membawakan barangnya. Yang jelas permintaan tersebut langsung ditolak, karena bisa saja Kino bermaksud jahat seperti mencuri barang itu misalnya. Karena kita tak akan pernah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Selain itu, Devin juga memberitahu Kino kalau negara di depan sana adalah sebuah negara yang tak melarang pembunuhan. Oleh sebab itu, dirinya yang sejak dulu tinggal damai ingin mencoba memulai hidup baru dengan pergi ke sana. Serta Devin juga menambahkan kalau dirumorkan seorang pembunuh terkenal bernama Regal juga tinggal di negara itu. Akan tetapi, Kino sendiri nampak tak tertarik lalu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. 自分の旅荷物は自分で持ってください。 Singkat cerita, ketika sore, Kino pun sampai ke pintu gerbang negara itu. Dan sebelum masuk, petugas kembali menjelaskan kalau pembunuhan tidak termasuk tindak kejahatan untuk memastikan kesiapan mental dari Kino. Namun saat sampai di pusat kota, Kino pun dibuat takjub karena mendapati kota damai di mana para penduduknya terlihat sangat ramah, bangunan tidak dilapisi besi atau baja, serta pihak keamanan yang sangat sedikit. Bahkan ketika di penginapan, Kino masih tak percaya akan apa yang dilihatnya. Tapi ia memutuskan untuk beristirahat demi mengisi tenaga menghadapi hari esok. Oke, pada scene ini kita akan diperlihatkan kebiasaan Kino, yakni selalu tidur dengan memegang senjata. Hal ini ditujukan agar ia selalu siap menghadapi segala situasi darurat. Serta Mimin juga sedikit beritahu kalau Kino mempunyai sebuah aturan khusus, yakni tak boleh tinggal lebih dari 3 hari pada satu negara. Oyasumi, Kino. Pagi harinya, Kino pun mengawali paginya bukan dengan sebat ataupun ngopi, melainkan berlatih menarik pistol. Dan dari hal ini kita bisa sedikit menebak bagaimana kemampuan sebenarnya dari seorang Kino. Kemudian saat matahari sudah tinggi, ia pun lanjut berkeliling kota untuk melihat-lihat sekaligus mampir ke toko demi membeli beberapa persediaan. Tapi meskipun negara ini nampak damai, Kino melihat sebuah shotgun tak jauh dari sang pemilik toko, yang dengan wajah lempeng bilang kalau itu adalah alat untuk membunuh orang. Dan hal tersebut membuat Kino jadi sedikit kepikiran. Tak hanya itu, ketika selesai makan siang, datang beberapa lansia yang dari tas seorang nenek, Kino juga melihat sebuah pistol entah untuk apa. Tapi yang seperti pepatah bilang, mulutmu harimaumu, Kino pun tak bertanya hal tersebut, malahan ia diajak ngeteh oleh seorang kakek di sana.
Awalnya, pembicaraan pun hanya basa-basi belaka seperti sejak kapan Kino berpetualang sampai berapa lama ia akan tinggal. Namun pembicaraan tiba-tiba berubah serius saat sang kakek mengajak Kino supaya tinggal di negara ini. Dan dengan sopan, Kino pun menolak tawaran tersebut. Akan tetapi ketika hendak berpamitan untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ya, muncul Devin yang berniat untuk merampok Kino serta mengancam akan membunuhnya jika tak menurut. Dan pada adegan ini, kita akan mengetahui sisi lain dari para penduduk di mana mereka secara serempak masuk ke dalam tanpa ada niatan untuk menolong atau melerai mereka. Dan Kino yang melihat kejanggalan itu langsung bersembunyi di belakang Hermes. Namun itulah langkah tepat di mana para penduduk berbondong-bondong langsung keluar sambil memegang senjata mereka masing-masing. Karena walau negara ini tak melarang pembunuhan, bukan berarti hal itu bisa diterima oleh warganya. Serta demi menjaga ketertiban, mereka akan menghabisi setiap orang yang berniat untuk membunuh. Dan Devin pun harus meregang nyawa di sana. Sekeluarnya dari negara itu, Kino kembali melihat seseorang sedang beristirahat di pinggir sungai. Namun berbeda dari Devin, pria yang tidak disebutkan namanya itu mengaku sedang mencari tempat damai. Karena sejak lama, ia selalu tinggal di daerah konflik yang mengharuskan dirinya membunuh demi bertahan hidup. そうですか。それだったらあの国はきっと気に入ると思いますよ。そうか。ありがとう。 Selanjutnya, petualangan Kino kali ini akan tertuju pada sebuah negara yang sempat didengarnya dari seorang wanita kalau itu adalah negara yang indah. Terlihat Kino pun sangat bersemangat, tak sabar dengan apa yang akan dilihatnya. Namun ketika sampai, ia malah dipaksa oleh para penjaga di sana untuk berpartisipasi dalam sebuah pertarungan. Dengan yang menang akan dihadiahkan hak kewarganegaraan, serta diperbolehkan memberikan satu peraturan baru pada negara itu. Sebenarnya, mudah saja bagi seorang Kino untuk menghabisi mereka lalu pergi. Tapi setelah mengetahui kalau wanita yang memberitahunya tempo hari ternyata adalah korban negara ini dengan sang suami terpaksa harus mengorbankan nyawa, seketika emosi Kino pun langsung meluap. 案内してください。こんなのでどうです？ Saat masuk, kita pun akan disajikan pemandangan kota tak terurus, di mana semua kekacauan ini bermula semenjak raja baru berkuasa. Lalu ketika sampai di arena, Kino pun bisa secara langsung melihat sosok raja itu. Serta ia juga mendapati lawannya yang seorang pria berbadan tinggi besar. Tapi dengan cepat semua langsung berakhir, begitu juga dengan lawan seterusnya. Uniknya dari setiap pertarungan Kino, ia sama sekali tak pernah membunuh lawan, malahan membuat mereka menyerah atau tak sadarkan diri. Dan dengan mudah, Kino pun berhasil lolos sampai ke babak final. Malam harinya, sebelum pertandingan final besok, nampak Kino sedang menyiapkan sebutir peluru khusus yang memiliki daya ledak serta kecepatan lebih tinggi dari peluru biasa. Yang jika kalian tanya untuk apa, kita akan tahu nanti. Saat malam berganti pagi, pertandingan final pun akhirnya dimulai. Dan mari Mimin perkenalkan dengan lawan Kino, yakni seorang pria tampan bernama Shizu. Serta ia juga ditemani oleh seekor dogi bernama Riku. Berbeda dari lawan sebelumnya, untuk pertama kalinya Kino pun cukup dibuat kesulitan, di mana kemampuan berpedang Shizu yang hebat memungkinkan pria itu untuk menangkis setiap tembakan Kino. Akibatnya, karena keuntungan dari seorang marksman adalah jarak, hal itu berhasil dipatahkan oleh Shizu. Namun, Kino tak menyerah begitu saja, di mana ia juga memiliki kartu andalan, yakni senjata cadangan beramunisikan peluru khusus semalam. Tapi tujuan utama peluru itu bukanlah ditujukan untuk membunuh Shizu. Tanpa diduga, peluru tersebut sengaja Kino ciptakan untuk menembus kaca pelindung sang raja.
Dan tepat setelah wafatnya pemimpin negara itu, Kino pun resmi mendeklarasikan sebuah peraturan baru. 今からこの国にいるみんなで国中で勝負をしよう。そして最後に勝ち残った一人が新しい王様だ。これが新しいルールだ。 Alhasil langsung terjadi kekacauan yang mana semua penduduk jadi bertindak anarkis demi merebut gelar raja. Sedangkan Kino sendiri langsung tancap gas bersama Hermes pergi dari sana. Namun ketika di luar, amarah Kino masih belum reda, yang lalu ia melampiaskan semua emosinya dengan melempar batu pada tepi danau. Dan ketika sudah mendingan, rupanya ia sudah ditunggu oleh Shizu serta Riku, lalu berterima kasih karena Kino telah membunuh ayahnya. Ya, Shizu ternyata adalah pangeran yang diusir oleh ayahnya sendiri sejak kecil, serta Riku rupanya adalah sebuah dogi yang bisa bicara. Sempat terjadi perbincangan singkat di antara mereka yang inti pembicaraan hanya basa-basi semata. Dan setelah selesai, Kino pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya. またどこかで会えたらいいね。キノさん、エルメス君も。ありがとうございます。じゃあね、スケベ犬。ではまたね、ポンコツ。なんだ。ねえ、キノ。Pada cerita selanjutnya, fokus utama karakter akan berpindah ke sudut pandang Shizu, di mana ia akan menaiki sebuah negara kapal dalam rangka menyeberang ke benua sebelah. Dan sesampainya ke dalam, Shizu pun diberi dua pilihan untuk memilih bekerja mengawasi penduduk dengan akan diberikan fasilitas mewah atau kerja kasar dengan tinggal bersama para penduduk. Namun karena sikap rendah hati Shizu, ia lebih memilih kesederhanaan dengan tinggal bersama para penduduk. Dan disinilah ia dipertemukan dengan seorang gadis pemandu bernama Tifana. Sebagai awalan, Tifa pun mengantar Shizu untuk beristirahat ke sebuah kamar. Lalu esok harinya, gadis pendiam itu mulai mengajak Shizu berkeliling, mengenal berbagai sudut dalam kapal. Meski dibilang harus bekerja kasar, tapi nyatanya Shizu sama sekali tak diberikan tugas, hingga ia sendiri pun jadi bosan. Namun ketika menginjak hari kelima, tiba-tiba terjadi sebuah gempa hebat, yang anehnya semua penduduk di sana nampak tenang, seperti sudah terbiasakan hal tersebut. Lantas Shizu pun meminta Tifa mengantarnya ke sumber gempa, yang ternyata kapal tersebut mengalami kebocoran. Kemudian Shizu lalu dibawa ke sebuah ruangan yang berisi DNA kapal. Serta berkat bantuan Tifa, mereka bersama-sama mulai menandai titik bocor dalam kapal itu. これは壊れたり傷んだ箇所は修理せず放置しているのでしょう。やがてどこかから崩壊する。 Walau sudah mengundangkan masalah tersebut pada sang tetua, tapi pria parubaya itu hanya menyuruh Shizu untuk tenang karena semua sudah diketahui oleh para pemimpin kapal. Akan tetapi Shizu nampak tak terima dengan keputusan itu, dan Tifa yang mengerti lalu membawanya ke atas untuk melihat pemandangan sunset di tengah laut. ありがとう。美しい景色だ。 Keesokan harinya, karena sudah membuatkan tekad, Shizu pun memutuskan untuk bicara dengan para pemimpin kapal. Akan tetapi jawaban yang diterimanya hanya ketidakpedulian semata, hingga pria itu pun nekat menggunakan cara kekerasan, dan diutuslah seseorang untuk menghadapi Shizu. やるね。 Mungkin kalian sudah menyadari teknik barusan karena yang ada di balik topeng itu ternyata adalah Kino. Namun karena dirinya yang berhenti bertarung, sang pemimpin kapal pun menduga kalau mereka telah bersekongkol hingga malah jadi berkhianat. Alhasil terjadi perubahan rencana di mana mereka jadi saling bekerja sama untuk menggulingkan pemerintahan. Dan karena kemampuan mereka berdua yang dasarnya sudah hebat, tak perlu waktu lama mereka pun sampai ke ruang sang pemimpin. この国の王にでもなるつもりか。 必要なら。次がお前だ。そして一緒に生きろ。何？ Tapi rupanya sosok pemimpin yang selama ini memerintah adalah hantu. Setelah mendaratkan negara itu ke tepian, Shizu pun menjelaskan pada semua orang apa yang telah terjadi, serta minta mereka untuk merubah hidup dengan tinggal di daratan.
すぐではないだろう。だが数年先。嘘には騙されないぞ。Namun balasan yang diterima pemuda itu hanya cemoohan semata, dan mereka pun berbondong-bondong kembali ke kapal kecuali Tifa. どうした？早く戻らないと置いていかれてしまう。 Tanpa diduga, gadis pendiam itu tiba-tiba menusuk Shizu karena ternyata asal-usul Tifa sebenarnya adalah anak yang ditinggalkan oleh sepasang petualang di sana. Dan karena tak memiliki hubungan darah, para penduduk lain memilih mengabaikan gadis itu, kecuali pemimpin kapal yang selama ini merawat Tifa dengan baik. Sontak mendengar penjelasan tersebut, Shizu pun langsung sadar kalau dirinya telah merenggut satu-satunya sosok keluarga bagi Tifa. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, pria baik itu lalu mengajak Tifa untuk ikut dalam petualangannya. 俺は君を見捨てない。ありがとう。どういたしまして。俺も君もあの国とはさよならだ。ちょっと見えてる？ Oke, sebelum lanjut ke cerita utama, Mimin akan sedikit mengisahkan sebuah cerita sampingan dari seorang budak tanpa nama, kita sebut saja Rachel. Serta ada juga dua karakter pendukung, panggil saja Felix serta Kelvin. Dijelaskan, Rachel adalah seorang budak yang dibeli oleh rombongan pedagang keliling dari suatu negara yang sangat religius. Dan Rachel merupakan salah satu penganut paling taat pada ajaran itu. Terbukti ketika Kelvin mencoba menyakitinya, ia hanya diam menahan semua siksaan, karena berpegang teguh pada satu prinsip, yakni tak akan membenci atau menyimpan dendam pada orang lain. Bahkan jikalau dirinya akan dibunuh, ia akan mati sambil tersenyum di hadapan sang pembunuh. Wah, ダメだこいつ。こら！奴隷をサボらせるんじゃないよ！ちゃんと働けよ、奴隷。 Di waktu itu, Rachel disuruh untuk mencuci sayuran yang dipetik di area sekitar sana. Dan sembari melakukan tugasnya, Rachel seperti tak asing pada tanaman itu. Namun sebelum sempat mengingatnya, ia disuruh untuk segera bergegas. Dan ketika tanaman itu sudah diolah menjadi sup, barulah di situ ia teringat kalau daun itu mengandung racun dan mencoba menghentikan mereka. Namun tak kenapa suaranya seakan tak bisa keluar dan ia pun hanya bisa menyaksikan mereka yang dengan lahapnya makan sup beracun itu. Alhasil karena rasa bersalah terus menghantui dirinya, Rachel jadi berniat untuk bundir dengan juga akan memakan sup tersebut. Tapi ajaibnya, aksi itu digagalkan oleh anak sang kepala pedagang yang sengaja ingin menjahati Rachel. Lalu dilanjutkan dengan melemparnya menggunakan batu hingga Rachel pun jatuh pingsan. Akan tetapi penderitaan Rachel masih berlanjut, di mana ketika ia tersadar, bocah songong tadi meminta pada sang ayah untuk memberikan Rachel pada dirinya, dengan niatan akan dibunuh untuk membuktikan kalau dirinya sudah dewasa. Dan bukannya melarang, sang ayah malah mengiyakan permintaan putranya. Di waktu bersamaan, racun tanaman itu mulai aktif dan seketika membunuh semua orang di sana. Kecuali Felix yang tak terlalu banyak memakan tanaman itu. Dan di ambang sekarat, Rachel yang masih dihantui rasa bersalah pun meminta pada Felix untuk membunuh dirinya. Karena tubuh Felix masih mati rasa akibat efek racun, pria itu pun lalu mengajari Rachel cara menggunakan senapan, mulai dari memegangnya sampai mengarahkan benda itu pada target. Namun ternyata itu hanya akal-akalannya saja agar bisa langsung mati. Di tengah rasa syok atas kejadian yang baru menimpanya, Rachel mendengar suara dari arah truk yang ketika dihampiri, ia pun mendapati sebuah skuter sama seperti Hermes bernama Shaw. Dan berkat skuter itulah, Rachel mulai bisa menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Beberapa tahun berlalu, Shin kini menampilkan Rachel yang sekarang berprofesi sebagai fotografer dan dipanggil dengan sebutan foto. Serta terlihat ia sekarang nampak sangat bahagia dengan kehidupan barunya.
あいつは今幸せそうに見えるからな。 Inti dari cerita kali ini adalah untuk mengingatkan walau sekarang kita sedang mengalami masa-masa sulit, tapi teruslah berusaha karena tak ada yang tahu dengan takdir di kemudian hari. Oke, lanjut. Scene menampilkan Kino yang sedang bicara dengan seorang kakek mengenai sistem dari negara yang sedang dikunjunginya. Oke minasan, kalian pasti pernah mendengar kalimat, meski kita berbuat baik berulang kali, tapi jika sekali saja berbuat jahat, maka akan dicap sebagai penjahat. Atau peribahasa, nila setitik rusak susu sebelanga. Dan karena ketidakadilan itulah, maka dibuat sistem poin kebajikan oleh si kakek ini. Ya, dirinya ternyata adalah presiden sekaligus pencetus sistem tersebut. Wow. それはすごい。 Untuk cara mengumpulkan poinnya sendiri terbilang cukup mudah. Bisa berupa mendonasikan uang, berbuat baik pada orang sekitar, serta berkontribusi dalam masyarakat. Dan setiap kebaikan yang telah dilakukan akan dihitung ke dalam kartu identitas. Jadi, semisal berbuat kejahatan sekalipun, maka tidak akan dihukum melainkan mendapat pemotongan poin. Kecuali jika poin tersebut mengalami minus, baru akan dipenjara. Dan untuk poin yang telah dikumpulkan oleh si kakek terbilang sudah sangat banyak. Bahkan sampai cukup untuk membuatnya bisa membunuh seseorang tanpa harus dipenjara. Akan tetapi, ia bingung dengan siapa targetnya, lalu memilih Kino yang merupakan orang asing. さすがだね。だから先ほどから君の右手はリボルバーのそばから離れないんだよね。 Namun Kino sudah menduga akan hal tersebut yang hasil kakek itu pun mengurungkan niatnya. Akan tetapi ketika dalam perjalanan kembali, si kakek tiba-tiba dihampiri oleh seorang ibu yang meminta untuk memberkati anaknya agar kelak juga menjadi orang hebat. Dan disinilah niat jahat si kakek kembali muncul. Namun ia tak sanggup hati melakukannya, serta berpesan untuk tak tumbuh menjadi orang seperti dirinya. Selanjutnya, nampak Kino sedang menuju ke sebuah negara yang diceritakan gurunya dulu kalau negara itu adalah negara yang tak bisa dilupakan. Dan Kino pun terlihat sangat tertarik. 着いたら汚れ落としてね。わかってるよ、エルメス。 Tidak diceritakan seperti apa kondisi di dalam karena tahu-tahu Kino sudah keluar tanpa bisa mengingat memori selama tinggal di sana. Lantas Hermes pun menjelaskan kalau saat masuk, Kino sudah setuju untuk menghapus ingatannya menggunakan semacam obat selama tinggal di sana. Tapi yang pasti negara itu telah memberikan kenangan paling indah dari negara lain yang pernah dikunjungi oleh Kino. Terbukti ketika ia melihat gambar kebersamaan dirinya bersama para penduduk di sana. 何も覚えていない。 Keesokan harinya, Kino sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah negara yang dirumorkan sangat tidak ramah pada pengunjung. Mulai dari menutup toko ketika ada pengembara datang, biaya masuk yang mahal, dan lain sebagainya. Akan tetapi, meski mengetahui itu semua, Kino tetap ingin datang demi memastikan semua hal tersebut. じゃあ行こう。だといいね。 Ketika sampai, Kino langsung ditanyai mengenai berapa lama ia akan tinggal di sana. Dan anehnya, mendengar jawaban dari Kino, penjaga tersebut nampak senang lalu membukakan gerbang untuk ia masuk. Dan lebih tak disangka lagi, Kino langsung disambut hangat oleh banyak penduduk di sana. 別の国だ。絶対に別の国に来た。そんなことはない。多分。 Kemudian ketika menanyakan mengenai tempat penginapan murah, datang seorang gadis bernama Sakura lalu menyarankan Kino untuk tinggal di penginapan yang dikelola oleh keluarganya. Dan Kino pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Singkat cerita, saat sampai, Kino pun diperkenalkan dengan kedua orang tua Sakura serta diantar ke sebuah kamar yang cukup mewah. Lalu setelah meletakkan barang-barang, Kino dengan dipandu Sakura lanjut berkeliling melihat seisi kota. Pertama, mereka pun mampir ke toko senjata untuk memperbaiki revolver Kino. Dan ketika sang pemilik toko melihat senjata itu, ia seperti familiar dengan benda tersebut. 驚いたよ。本当に驚いた。長生きはするものだな。 Kemudian mereka mampir melihat acara drama yang lagi-lagi Kino disambut dengan sangat ramah oleh para penduduk di sana. Untuk ceritanya sendiri mengisahkan asal muasal negara itu bisa terbentuk. 私が今ここにいるの。その流れの
Keesokan harinya, Kino pun kembali ke toko senjata kemarin untuk mengambil revolver miliknya. Tapi anehnya, sang pemilik toko menggratiskan biaya perbaikan, lalu bertanya mengenai kabar guru Kino. Oke, sedikit informasi, Kino memiliki seorang guru yang dipanggil dengan sebutan Shishio. Dan sang pemilik toko senjata ini sebenarnya adalah rekan seperjalanan Shishio dulu yang dipanggil dengan sebutan Aibo. Selain itu, ia juga memberikan Kino pistol miliknya dulu ketika masih berpetualang. Hal itu sengaja ia lakukan mengingat usianya yang terbilang sudah renta serta tak bisa lagi menjadi pengembara. Dan Kino pun dengan senang hati menerima pemberian itu. 受け取ってくれるね。わかりました。使わせてもらいます。よっしゃ、そうこなくちゃ。 Sekembalinya ke penginapan, ketika Kino menceritakan kisah petualangannya, datang kedua orang tua Sakura lalu mengizinkan putrinya untuk menjadi petualang sama seperti Kino. Namun hal itu ditolak karena gadis itu sudah bertekad untuk meneruskan usaha penginapan. Tapi sebenarnya ada alasan lain di balik itu semua. Pada hari terakhir Kino berada di sana, ia pun diajak untuk melihat acara pernikahan yang pengantinnya sendiri terbilang sangat muda. Dan ketika sang pengantin melempar bunga, Kino berhasil mendapat beberapa helai yang lalu diberikannya pada Sakura. Tapi saat hendak kembali ke penginapan, ternyata ia sudah ditunggu oleh penjaga gerbang yang menyuruh Kino untuk segera bersiap pergi. Pendek cerita, kepergian Kino pun disambut oleh banyak orang di sana. Serta ibu Sakura juga memberikan 2 bungkus bekal dan berpesan untuk makannya besok. Tak luput, Sakura juga berterima kasih karena telah mampir ke negaranya yang lalu Kino pun pamit. Tapi tanpa Kino sadari, itulah pertemuan terakhir dirinya dengan mereka semua. Sebab saat malam, Kino tiba-tiba terbangun karena seperti merasakan sesuatu. 何か嫌な感じがする。気にしすぎじゃないの？ Tanpa diduga, terjadi letusan gunung berapi yang dengan cepat magmanya langsung mengalir deras menyapu bersih semua yang ada di bawahnya. Dan Kino pun tak bisa melakukan apa-apa selain meratapi apa yang telah terjadi. Dan ketika Fajar menyingsing, Kino yang hendak makan bekal ibu Sakura pun melihat sepucuk surat yang ternyata berisi kata-kata terakhir, di mana mereka sebenarnya sudah mengetahui kalau akan ada letusan gunung berapi, tapi tetap memilih bertahan karena tak tahu cara hidup di luar. Dan Kino yang merupakan tamu terakhir sengaja diperlakukan spesial agar negara mereka selalu dikenang baik oleh dirinya. Namun yang paling mengejutkan adalah Sakura ternyata juga sudah mengetahui hal tersebut, tapi tetap memilih mati bersama kedua orang tuanya. 私たちのことを忘れないで、さくら。 Oke, sebagai penutupan, Mimin akan menceritakan kisah tentang masa lalu Kino. Dan untuk memulainya, Shin akan flashback ke beberapa tahun lalu, di mana kita akan melihat wajah asli Kino yang merupakan seorang gadis pemalu. Ya, kalian tak salah lihat karena Kino memang sedari awal adalah seorang perempuan. Dan nama Kino sendiri diambil dari seorang petualang yang kebetulan bertemu dengannya. Untuk mempermudah pemanggilan nama Kino dulu, kita ganti namanya menjadi Bella. Dan karena kebetulan Kino sedang mencari tempat bermalam, Bella membawanya ke penginapan yang dikelola oleh keluarganya. Arigato. Keesokan harinya, Bella terbangun karena mendengar suara gaduh yang rupanya dilakukan oleh Kino, di mana ia sedang memperbaiki sebuah sepeda motor yang dibelinya dari tukang loak. Dan karena merasa penasaran, Bella lalu menghampiri pria itu. Terjadi perbincangan di antara mereka, di mana Bella yang penasaran akan pekerjaan Kino menanyakan hal tersebut. Dan pria pengangguran itu secara dewasa menjawab kalau mengembara merupakan pekerjaannya. Tapi, jawaban tersebut dianggap bukan bekerja oleh Bella karena sepengetahuan dirinya, bekerja merupakan suatu proses yang tidak menyenangkan. Oke, sedikit info untuk negara asal Bella adalah sebuah negara yang menganut sistem bahwa anak berusia 12 tahun sudah dianggap dewasa dan harus bekerja. Serta demi menghilangkan sikap kanak-kanak mereka, maka akan dilakukan semacam operasi pada otak. Dan hal tersebut sudah didoktrin semenjak Kino masih kecil. Lantas mengetahui hal tersebut, Kino pun bagikan cara pandangnya mengenai arti dari kedewasaan, serta apa itu bekerja. Hingga secara tak langsung, Bella yang mendengarnya jadi ikut terpengaruh. Selain itu, mereka juga bicara mengenai hobi masing-masing, seperti Kino yang suka melihat berbagai tempat indah, serta Bella yang senang bernyanyi.
Saat malam, nampak Bella yang belum bisa tidur karena masih terngiang dengan ucapan Kino tadi pagi. Yang alhasil ketika hari berganti, ia pun dengan berani meminta pada orang tuanya untuk tidak melakukan operasi. ねえ、私は大人になるための手術は受けたくないな。今の自分のままで大人になる方法はないのかな。 Akan tetapi ayahnya langsung murka, tak terkecuali sang ibu. Lalu ayahnya pun sengaja mendatangi Kino karena menduga ia telah memanipulasi otak putri mereka. Dan karena Kino tak mau terlibat masalah, ia hendak beranjak pergi. Namun niatannya langsung terhenti ketika melihat sang ayah memegang pisau dengan tujuan untuk membunuh putrinya sendiri. 出来損ないが Dan Kino pun harus menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Sementara Bella sendiri yang masih syok atas kejadian tersebut, secara tak terduga diajak bicara oleh Hermes, di mana motor itu langsung menyuruh Kino menaikinya agar bisa kabur. Dan beruntung Bella berhasil pergi melewati pintu gerbang dengan selamat. Yang lalu semenjak kejadian itu, ia pun mengganti namanya menjadi Kino. Scene akhir menampilkan Kino yang sedang berbaring dengan Hermes di hamparan padang bunga sambil mengingat memori tentang pertama kali mereka bertemu. Dan petualangan mereka pun masih berlanjut. Tamat. Oke minasan, cukup sekian cerita dari anime Kino no Tabi The Beautiful World kali ini. Menurut Mimin, anime ini adalah anime adventure terbaik karena actionnya dapat, story ngena banget, apalagi visualnya menurut Mimin indah bedah. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore Dewa, mata nih.